teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kembali lagi bersama saya Nabila Wahyu Khairunisa dengan NIM 2022121008. Nah teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Islam dan Iptek. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and share. Selamat menonton. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari pendidikan Islam. Pengertian pendidikan secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dengan sengaja, seksama, terencana, dan bertujuan yang dilaksanakan oleh orang dewasa, dalam arti memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan atau profesional, menyampaikan kepada anak didik secara bertahap. Pendidikan Islam adalah upaya menyeimbangkan, mendorong, serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berdasarkan nilai-nilai yang luhur dan kehidupan yang mulia sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan. Nah, teman-teman bisa lihat uraian tentang pengertian pendidikan dan pendidikan Islam di atas, memberikan gambaran bahwa pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Samping itu, keduanya sama-sama bertujuan membentuk manusia yang pada akhirnya di samping mempunyai kualitas yang tinggi secara individual atau personal atau kesalehan individual, juga mempunyai kualitas yang tinggi secara impersonal atau sosial atau kesalehan sosial. Nah, selanjutnya pengertian dari Iptek. Sebelum itu saya akan menjelaskan satu persatu. Pengertian dari ilmu pengetahuan. Secara etimologi, istilah ilmu adalah sebagai arti dari kata science atau bahasa Inggris yang berarti pengetahuan. Kata ini berasal dari bahasa Latin atau scientia yang diturunkan dari sci yang berarti mengetahui atau to know dan belajar to learn. Secara terminologi, pengertian ilmu sekurang-kurangnya mencakup 3 hal, yaitu pengetahuan, aktivitas, dan metode untuk mendapatkan pemahaman terhadap pengertian ilmu. Menurut Islam, kata ilmu berasal dari bahasa Arab atau ilm atau alima ya'lamu ilm yang berarti pengetahuan atau al-ma'rifah. Kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Sementara itu, pengetahuan menurut Cucun Surya Sumantri digolongkan menjadi 3 macam, yaitu etika atau pengetahuan tentang baik dan buruk, estetika atau pengetahuan tentang indah dan jelek, dan logika, pengetahuan tentang benar dan salah. Ilmu dan pengetahuan merupakan 2 istilah yang tidak dapat dipisahkan, namun tidak selamanya bahwa pengetahuan itu sebagai ilmu, melainkan pengetahuan yang diperoleh dengan cara-cara tertentu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Selanjutnya, pengertian dari teknologi. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari kata tekne dan logos. Tekne berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau kecakapan tertentu. Sedangkan logos mengacu kepada kata logi yang mengacu kepada makna tata pikir. Secara umum, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup.
Selanjutnya, dampak kemajuan iptek terhadap pendidikan Islam. Dampak dari perkembangan dan kemajuan iptek telah mulai bermunculan, yang pada prinsipnya berkekuatan melemahkan daya mental spiritual. Permasalahan baru yang tampaknya harus segera dipecahkan oleh pendidikan Islam pada khususnya adalah dehumanisasi pendidikan dan netralisasi nilai-nilai agama. Terjadinya benturan antara nilai-nilai sekuler dengan absolutisme dari Tuhan akibat rentannya pola pikir manusia teknologis yang bersifat pragmatis relativistis menuntut pendidikan Islam harus membuktikan kemampuannya dalam mengendalikan dan menangkal dampak negatif dari iptek terhadap nilai-nilai etika keagamaan Islam serta nilai-nilai moral dalam kehidupan individual dan sosial. Perubahan dan perkembangan iptek dengan beragam kemajuan yang dibawanya bersifat fasilitatif terhadap kehidupan manusia karena iptek akan membawa dampak positif dan negatif. Apabila kita bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, maka kita tidak akan terbawa arus dan hanyut ke dalam perkembangan iptek. Namun apabila kita tidak dapat memanfaatkan kecanggihan iptek, maka kita akan terjerumus ke dalam dampak yang negatif. Selanjutnya, pendidikan Islam berwawasan iptek. Sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan sebagai bagian dalam kebudayaan manusia tidak akan lepas dari berbagai tantangan. Adapun yang menjadi titik sentral problem modernisasi adalah standar kehidupan yang berpijak pada materialisme dan sekularisme. Habib Toha berpendapat ada dua strategi pendidikan Islam dalam menghadapi kemajuan iptek, yaitu strategi global dan strategi sektoral. Pertama, strategi global memiliki dua pendekatan, yakni pendekatan sistemik dan proses pendekatan sistemik dalam bidang pendidikan, yaitu diperlukannya keputusan politik. Alasannya karena negara Indonesia sebagai negara kesatuan sehingga perlu disusun sistem nasional dalam berbagai bidang, misalnya sistem politik nasional, sistem ekonomi nasional, sistem demokrasi nasional, termasuk juga sistem pendidikan nasional. Di antara keputusan politik dalam pendekatan ini adalah masuknya pendidikan Islam dalam subsistem pendidikan nasional. Kedua, strategi sektoral. Strategi ini bersifat temporal dan kondisional. Maksudnya, pendekatan-pendekatan yang ditawarkan tidak dapat diterapkan pada setiap kondisi dan waktu. Adapun pendekatan yang ditawarkan adalah islamisasi ilmuwan, islamisasi iptek, dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, hubungan Islam dengan iptek. Berdasarkan beberapa pendekatan di atas, maka yang menjadi titik tolak yang baik bagi pembangun sistem pendidikan Islam dan merupakan solusi agar pendidikan Islam dapat mengikuti modernisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tetap berpegang teguh pada kendali normatif, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena dalam pendidikan Islam ada dua tujuan yang harus dicapai, yaitu tujuan jangka panjang atau kebahagiaan ukhrawiyah dan tujuan jangka pendek atau kebahagiaan duniawiyah. Maka kesimpulan yang dapat diambil, hubungan antara agama Islam dan iptek adalah tidak bertentangan dan saling mendukung satu sama lain, yang mana agama menjadi dasar dari iptek dan iptek mendasari penghayatan akan Islam itu sendiri. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan mengenai hubungan iptek dan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.